dari rata-rata yang dinotasikan dengan mu itu adalah jumlah dari nilai data, seluruh nilai data kita jumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data gitu. Nah, misalnya di sini ada tabel 1.2 ya yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di tabel ini kan ada sebanyak 50 data. Nah, kita jumlahkan semuanya, totalnya kita jumlahkan dari 22, kita jumlahkan sama 25, jumlahkan sama 25, dijumlahkan sama 27 gitu ya. Semuanya dijumlahin nilai-nilai ini nanti akan diperoleh sebanyak 2711 gitu. Nah, karena datanya ada 50 ya, di sini tuh ada 50 nilai. Karena ini adalah nilai dari 50 mahasiswa, berarti ada 50 nilai. Maka meskipun nilainya ada yang sama nggak masalah, itu diulang lagi, dihitung lagi gitu. Jadi rata-ratanya itu adalah 2711 dibagi 50. Jadi rata-ratanya adalah 54,22. Artinya rata-rata nilai mahasiswa ini adalah 54 gitu ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada istilah rata-rata tertimbang. Jadi misalkan seorang mahasiswa dalam ujian akhir semester 1 memperoleh nilai A, B, C, dan D. Jadi ada 6 mata kuliah. Dia dapatnya A 1 mata kuliah, B 1 mata kuliah, lalu 3 mata kuliah dia dapat C dan 1 mata kuliah dia dapat D gitu. Nah, maka kita di sini ada yang namanya IP gitu ya, IP mahasiswa. Nah, karena di sini ada bobotnya, maka nanti kita hitung bobot-bobotnya gitu. Nah, ini namanya rata-rata dari data yang tertimbang. Nah, jadi jika bobot SKS tiap mata kuliahnya sama ya, maka jadi di sini kalau bobot SKS-nya sama, jadi misalkan mata kuliah pertama sampai ke 6 ini SKS-nya sama, misalnya sama-sama 3 SKS gitu. Maka rata-rata tertimbangnya itu tinggal dijumlahin bobotnya gitu. Karena yang A-nya ada 1 ya kita jumlahin 4. Lalu B-nya ada 1 kita tambahin dengan 3 karena B itu nilainya 3. Lalu C-nya ada 3 ya, dan C itu 2 nilainya. Jadi kita jumlahin 2 dan 2 gitu. 3 kali 2-nya. Lalu terakhir untuk yang nilai D itu 1. Kita jumlahkan semuanya, lalu dibagi 6, hasilnya adalah 2,33. Itu kalau si SKS-nya sama untuk semua mata kuliah ini gitu. Nah, kalau misalnya bobot SKS dari mata kuliah ini nggak sama, maka nanti ada perbedaan perhitungan gitu. Misalnya mata kuliah pertama bobotnya 4. Mata kuliah kedua, ketiga, dan keempat dan kelima ya. Yang ini sama ini misalnya bobotnya 3 SKS-nya gitu. Dan yang keenam itu 1 SKS misalnya. Maka rata-rata tertimbang dari nilai itu adalah kita kaliin bobotnya ke nilainya gitu. Nah, yang A karena dia bobotnya adalah 4 SKS dan A itu nilainya 4, jadi 4 kali 4 gitu. Terus yang mata kuliah kedua kan dia 3 ya nilainya karena B, tapi dia 3 SKS, jadi 3 dikali 3. Terus untuk mata kuliah kedua nilainya C jadi 2 dan bobot SKS-nya 3, jadi 2 kali 3. Untuk mata kuliah keempat juga sama, mata kuliah kelima juga sama. Mata kuliah keenam dia nilainya 1 karena D, dan karena SKS-nya itu juga 1 SKS, jadi 1 dikali 1 gitu. Kita kalikan masing-masing lalu jumlahkan. 4 kali 4 16, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, 1 kali 1 1. Jumlahkan 16 tambah 9 tambah 6 dan seterusnya dibagi bobotnya. Jadi ini 4 ini untuk bobot dari mata kuliah pertama, 4 SKS. Yang ini 3 ini bobot untuk mata kuliah kedua. 3 SKS, 3 SKS, 3 SKS, 3 SKS, 1 SKS. Jumlahkan jadi 17. Jadi totalnya adalah 44/17. Jadi IP-nya si mahasiswa ini adalah 2,58. Sedangkan tadi kalau misalnya bobot mata kuliahnya sama aja, SKS-nya sama, dia bobot IP-nya 2,33 aja. Nah, jadi dalam rumus umumnya jika nilai data XI mempunyai bobot WI, maka variabel X memiliki rata-rata tertimbang
sebesar sigma atau jumlah dari XI dikali WI ya, nilai dikali bobotnya dibagi jumlah bobotnya gitu. Lalu ada lagi misalnya pada tahun sekian pendapatan per kapita penduduk di Jawa adalah 10.000 per bulan misalnya. Ini dulu banget ya. Sedangkan penduduk di luar Jawa adalah 12.500 per bulan. Ada perbedaan ya antara yang di Jawa sama yang di luar Jawa. Nah, kita mau tahu nih rata-rata pendapatan di penduduk Indonesia gitu. Nah, tapi kan penduduk Indonesia itu ada yang di Jawa sama ada yang di luar Jawa. Nah, kita juga harus tahu persentase jumlah penduduknya di Jawa berapa sama di luar Jawa berapa gitu. Nah, jika penduduk di Jawa itu adalah 62% dari total seluruh penduduk Indonesia, berapa pendapatan per kapita per bulannya gitu ya. Nah, berarti caranya ini rata-ratanya ya, rata-rata pendapatannya berapa. Nah, berarti yang di Jawa dulu nih ini kan 10.000. Nah, dan jumlah penduduknya itu sekitar 62%. Jadi 10.000 dikali 62%. Ditambah yang di luar Jawa itu pendapatannya 12.500 dikali jumlah penduduk di luar Jawa. Nah, karena yang di Jawa ada 62%, berarti kan yang di luar Jawa ada 38%. Jadi 12.500 dikali 38% dibagi 100%. 10.000 dikali 62% itu adalah 6.200, 12.500 dikali 38% itu adalah 4.750, 100% itu adalah 1. Jadi nanti yang atas dijumlahin dibagi 1 hasilnya 10.950 gitu. Jadi kira-kira rata-rata pendapatan per bulan penduduk Indonesia adalah 10.950 kayak gitu. Nah, lalu berikutnya ringkasan data. Sebentar. Berikutnya kita akan bahas tentang rata-rata dari data yang udah dikelompokkan. Kalau tadi data yang masih mentah. Kalau sekarang kita akan membahas data yang udah dikelompokkan. Nah, kalau yang udah dikelompokkan itu yang kemarin ya, yang di yang di kelas-kelas gitu, yang di interval-interval gitu. Karena biasanya datanya banyak sekali, jadi dipersingkat gitu menjadi data per kelas gitu. Nah, ringkasan data dalam suatu tabel distribusi frekuensi dinamakan data yang telah dikelompokkan. Ya, jadi data yang telah dikelompokkan itu adalah data yang sudah dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jika data sudah dikelompokkan, rata-ratanya dapat didekati dengan menganggap bahwa setiap nilai observasi dalam satu kelas itu mempunyai nilai yang sama dengan titik tengahnya gitu. Ya. Lalu rata-rata hitung pada data yang dikelompokkan itu rumusnya adalah mu ya, notasinya masih mu, sama seperti rata-rata hitung biasa. Tapi nilainya diperkirakan karena kan ini datanya udah dikelompokkan, jadi sebenarnya ini nggak ini ya, nggak tepat banget gitu nilainya tuh. Jadi diperkirakan itu adalah sigma dari fm dibagi sigma m, sigma f. Sigma fm itu ini ya, frekuensi kumulatifnya. Sigmanya lalu dibagi frekuensinya ada berapa banyak. Jadi misalnya nih ya, ada sebuah data yang udah dikelompokkan kayak gini. Ini tentang data nilai statistik yang tadi sih. Ya, kan nilai statistik itu tadi tuh ada 50 anak ya, 50 anak. Terus di sini kan nilainya tuh ada yang dari 20-an sampai ada 90-an. Ada nggak ya, 90, 80-an lah ya. Nah, di sini kita kelompokkan ya. Nah, untuk pengelompokannya ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Dikelompokkanlah dia menjadi kelas-kelas tertentu. Jadi kelas mahasiswa yang dapat nilai 20 sampai 29, ada yang kelas mahasiswa yang dapat 30 sampai 39 gitu. Jadi interval kelasnya sama ya. Jadi dari 20 ke 29 ya berikutnya 30 ke 39 lagi. 40 ke 49 lagi, 50 ke 59 sampai yang terakhir 80 sampai 89. Karena nggak ada yang 90 ya, jadi terakhirnya di 89 cukup gitu. Nah, frekuensi itu adalah jumlah mahasiswa yang memiliki nilai di antara 20 sampai 29. Nah, inilah kenapa saya bilang tadi pakai perkiraan, karena nggak tepat sebenarnya. Yang frekuensi 4 ini kan sebenarnya di sini kan dari 20 sampai 29 tanpa ada keterangan sebenarnya nilainya berapa pastinya, tidak kan, tapi di antara 20 sampai 29 gitu. Nah, jadi
langsung dimasukkan ke sini. Frekuensi itu banyaknya mahasiswa yang memiliki nilai 20-29 ada 4. Nah, terus banyaknya mahasiswa yang dapat 30-39 ada 7 gitu ya. Dijumlahkan nanti pasti harus 50 gitu, karena kan datanya ada 50. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah dalam perhitungan ini gitu. Ya, ada yang salah gitu. Nah, kalau betul harusnya sama 50 karena jumlah mahasiswanya ada 50 gitu ya. Karena kan di sini tidak ada irisan ya. Tidak ada mahasiswa yang nilainya tuh ada di dua kelas, nggak mungkin gitu, karena tidak ada yang sama sih kelasnya nilainya gitu ya. Di setiap interval itu tidak sama. Nah, lalu tabel ketiga atau kolom ketiga itu adalah titik tengah dari kelasnya. Nah, untuk kelas yang 20 sampai 29, titik tengahnya adalah 24,5. 30 sampai 39, titik tengahnya adalah 34,5. Untuk kelas 40 sampai 49 adalah 44,5 dan seterusnya. Lalu ada yang namanya F kali M. F kali M itu kita kaliin aja frekuensi dengan titik tengahnya gitu ya. Frekuensi kali titik tengah. Jadi 4 dikali 24,5 segini. 98. Berikutnya 7 dikali 34,5 241,5. Inilah kenapa di sini dianggap di atas ya, di pernyataan atas dikatakan rata-ratanya didekati dengan menganggap setiap nilai observasi dalam satu kelas itu mempunyai nilai yang sama dengan titik tengah. Karena di sini untuk mendapatkan F kali M itu kita mengalihkan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai segini dikaliin sama nilainya sebanyak 24,5 gitu. Jadi didekati dengan nilai tengahnya, walaupun mungkin sebenarnya dari data aslinya tuh bisa aja sebenarnya 27, 27, 27 sama 26 misalnya ya. Tapi di sini karena data yang udah dikelompokin, jadi kita pakainya perkiraan gitu. Jadi pakainya data tengahnya gitu. Jadi 4 dikali 24,5 segini, terus nanti yang nilainya berikutnya ya dari 30 sampai 39 itu ada 7 dikali titik tengahnya segini, jadi ada nilainya adalah 241,5. Lalu nanti ini dijumlah, nanti akan didapatkan sigma F kali M atau jumlah dari F kali M adalah sebanyak 2665. Nah, lalu rumusnya ini ya untuk rata-rata hitung pada data yang dikelompokkan. Rumusnya adalah sigma FM dibagi sigma F. Nah, berarti 2665 dibagi 50 yaitu 53,9 gitu. Ya. Nah, beda sedikit ya kalau yang rata-rata biasa kan tadi 54 gitu ya. Kalau pakai data yang udah dikelompokin ini di kisarannya di antara 53,9 gitu. Di sini pun kayaknya perkiraan ya, bukan sama dengan gitu. Perkiraannya di 53,9. Jadi untuk data yang udah dikelompokkan itu nilai rata-ratanya tuh perkiraan, bukan tepat segitu ya. Oke, berikutnya di sini ini ada yang namanya metode shortcut. Metode ini juga digunakan untuk menghitung rata-rata dari data yang dikelompokkan juga gitu. Tapi caranya beda sama tadi. Nah, yang tadi ini namanya metode langsung, yang tadi tuh, yang ini tuh, yang sebelumnya ya, yang ini namanya metode langsung. Sekarang kita akan bahas namanya metode shortcut, yaitu untuk menghitung rata-rata dari nilai yang sudah dikelompokkan juga. Rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan. Nah, metode ini cukup cepat gitu ya, makanya disebutnya shortcut. Tapi ini hanya berlaku jika seluruh kelas intervalnya sama besar. Sementara dengan cara langsung yang tadi interval kelas itu tidak harus sama. Tapi kalau di metode shortcut harus sama besar gitu. Kalau yang contoh tadi kebetulan sama ya, intervalnya sama gitu. Nah, tahapannya apa saja untuk menghitung rata-rata menggunakan metode shortcut? Yang pertama adalah secara sembarang kita menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-ratanya. Sama sih kayak tadi ya. Namanya mu alpha. Mu A, sorry, mu A. Notasinya mu A itu adalah rata-rata yang diperoleh dari nilai titik tengah dari kelasnya gitu. Lalu kita tentukan penyimpangan nomor interval kelas dari interval kelas, di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Lalu kita hitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dengan metode langsung.
Nah, lalu ada rumusnya. Rumusnya adalah rumus untuk menghitung rata-rata hitung adalah mu A. Mu A itu yang tadi ya, rata-rata yang diasumsikan diperoleh dengan mengambil titik tengahnya. Ditambah sigma FD per N. F-nya itu adalah frekuensi seperti biasa, D-nya itu penyimpangan nomor interval kelas. Dibagi N itu banyaknya data. Dikali I-nya itu intervalnya, interval kelasnya tuh berapa gitu. Nah, contohnya ini masih tabel yang sama yang tadi ya, tapi saya bentar, tabel yang sama kayak tadi, tapi ini ada tambahan. Jadi ini nilainya sama kayak yang sebelumnya, yang ini. Tapi item-item per kolomnya agak berbeda disesuaikan sama yang dibutuhkan untuk metode shortcut. Tapi untuk pertama untuk nilai ini perlu ya, nilai statistiknya atau si interval kelasnya ini sama seperti ini. Yang ini ya intervalnya. Lalu ada titik tengah. Ada titik tengah. Titik tengah itu di pokoknya yang tengah-tengah banget antara 20 sampai 89 itu ada di sini. Itu 54,5. Lalu frekuensinya sama kayak tadi. Frekuensinya sama persis seperti ini. Ya. Frekuensinya sama persis seperti ini. Nah, lalu dari rumus kan itu ada D ya, ada F, ada D. Nah, D-nya nih. Nah, mu A-nya tadi udah ya yang 54,5. F-nya udah tadi ada, D-nya yang belum ada. D-nya itu penyimpangannya gitu. Penyimpangan itu gimana maksudnya? Penyimpangan itu dari kelas yang tengah. Yang kelas tengah itu kita anggap 0. Nah, turun 1 ke bawah, penyimpangannya 1. Turun 2 ke bawah, penyimpangannya 2. Turun 3 ke bawah, penyimpangannya 3. Sedangkan kalau ke atas, penyimpangannya minus. Naik 1 ke atas, penyimpangannya min 1. Naik 2, penyimpangannya min 2. Naik 3, penyimpangannya min 3 gitu. Jadi untuk data untuk kelas pertama, penyimpangannya minus 3 karena dia 3 selisihnya 3 kelas dari kelas yang tengah gitu. Tapi di atasnya makanya dia minus gitu. Nah, lalu sebenarnya cukup sampai sini ya, cukup sampai sini. Tapi kalau mau sekalian, karena di sini di rumusnya ada sigma FD, kita bisa langsung kalikan FD-nya gitu. Di tabel yang sama boleh. Jadi kita kalikan F D-nya ya, F kali D itu berarti 4 kali min 3 itu adalah minus 12. Itu berarti F kali D untuk kelas pertama. Lalu untuk kelas kedua ini ada minus 14 dari 7 dikali minus 2. Lalu ada minus 8 dari 8 kali min 1. Untuk ini 0 ya karena 12 kali 0, yang ini 9, yang ini 16, yang ini 6. FD-nya udah dapat untuk masing-masing kelas, tinggal kita jumlahkan karena kita butuh sigma-nya. Ya, sigma yang notasi sigma ini kan artinya penjumlahannya ya. Penjumlahan dari semua FM gitu. FD ya harusnya ya, sorry. FD kalau yang barusan. Nah ini rumusnya ya. Sigma FD ya, jadi kita jumlahin semua FD-nya. Nah, tadi kan kita udah hitung FD masing-masing kelas. Ini sama ini kita jumlahin. Minus 12 ditambah minus 14, ditambah 8, ditambah 0, ditambah 9, ditambah 16, ditambah 6. Nah, hasilnya tuh minus 3. Nah, jadi sigma FD-nya adalah minus 3. Maka kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu ini ya. Mu A tadi itu adalah 54,5, yaitu ini data tengah. Ditambah sigma FD-nya tadi kita udah hitung minus 3. Dibagi N-nya itu banyaknya data, yaitu 50. Dikali I itu interval kelasnya. Kelas 28 atau I-nya 10 gitu. Jadi masukkan I-nya 10. Kita hitung min 3 dibagi 50 dikali 10 itu minus 0,5, 0,6. Lalu tinggal kita jumlahin 54,5 ditambah minus 0,6, hasilnya 53,9 gitu.
Dan ini hasilnya sama seperti yang diperoleh dengan metode langsung tadi ya. Sama hasilnya seperti ini. Ini juga 53,9. Tuh. Nah, terus boleh nggak sih kita ambil minus 2 dia 0, nanti ke atasnya minus 3, 4, 5. Nah, kalau seperti itu apakah hasilnya akhirnya beda? Jawabannya tidak, hasil akhirnya pasti akan sama gitu. Nanti akan ada perubahan di FD-nya ya, karena kan nanti ada 5 di sini, jadi 2 kali 5 ada 10 gitu ya. Karena penyimpangannya udah beda, maka FD-nya pasti beda, tapi hasil akhirnya akan sama. Nanti Kang Teteh boleh coba, atau ini ada contohnya nih. Titik tengahnya itu yang di 6, kelas ke-6. Titik tengah kelas ke-6 gitu ya. Jadi di sini 74,5 berarti di kelas ke-7 penyimpangannya 1, kelas ke-5 minus 1, kelas ke-4 minus 2, kelas ke-3 minus 3, kelas ke-2 minus 4, dan kelas ke-1 minus 5. Nanti di lima ditambah minus 103 dibagi 50 dikali 10 itu hasilnya minus 20,6. Jadi kita kurangkan aja 74,5 dikurangkan dengan 20,6, hasilnya 53,9. Jadi hasilnya pasti akan sama saja. Kita mau ambil mu A-nya yang mana saja, asal titik tengah gitu ya, asal titik tengah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Akang Teteh? Apakah cukup jelas untuk rata-rata hitung? Belum, Bu. Belum. Yang mana nih, Sudah Kang? cukup. Sudah cukup. Apa? Sudah cukup maksudnya. Oh, udah cukup. Belum ada pertanyaan maksudnya? Ya, belum ada pertanyaan. Oke, baik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan ukuran pemusatan median ya. Nah, median itu adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika datanya diurutkan dulu tapi menurut besarnya gitu. Jadi datanya jangan mentah kayak gini. Kalau mentah gini misalkan titik tengahnya yang mana 76, 58. Nah, ini bukan, karena kita harusnya mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Nah, posisi tengah dari seperangkat data ini sebanyak N yang telah terurut, jadi diurutin dulu. Terus di tengah itu di mana maksudnya? Nah, di tengah itu di sekitaran N+1/2. Sebenarnya kenapa dibilang sekitar? Karena tergantung N-nya, apakah ganjil atau genap gitu. Kalau N-nya ganjil, maka nilai data pada posisi tengahnya itu berarti bentar kalau ganjil tuh pokoknya tepat, misalkan ada 9 ya, berarti di kelima kan dia. Berarti N+1/2 benar kalau ganjil ya. Kalau ganjil tuh di N+1/2 gitu. Data ke-5 berarti, data ke N+1/2 itulah adalah mediannya gitu. Sedangkan kalau genap misalkan datanya ada 10, berarti yang tengah tuh kan ada 2 ya, ada yang ke-5 sama ke-6. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya kita bagi 2 tuh, data ke-5 sama data ke-6 dijumlahin sama dibagi 2. Nah, itu adalah mediannya. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi misalnya di sini ada data nilai 50 mahasiswa. Karena 50 berarti genap ya. Berarti nanti ada 2 data yang di tengah-tengah tuh gitu. Yaitu data ke-25 sama data ke-26. Nah, data setelah diurutkan ini ceritanya ini belum ya, tapi nggak ada sih urutannya, tapi ini kalau kita urutkan
Nanti data ke-25 itu adalah nilainya 54. Diurutkannya dari yang terkecil ya. Berarti data terkecil itu misalnya 22. 22 itu nilai terkecil. Bentar. Ada nggak ya di sini? Nah, ini nih. Nah, ini dia. Ini udah diurutin nih dari yang nilai terkecil ya. Dari 22, 25, 25, 27, 30, 32, 32 sampai terakhirnya 86. Nah, data ke-25 dan ke-26 itu ada di sini nih. 54 ini ke-25, 55 ini ke-26. Nah, berarti mediannya berapa? Mediannya itu adalah tambahin aja terus dibagi 2 atau rata-ratanya antara 54 sama 55 gitu. 54 tambah 55 dibagi 2 hasilnya 54,5. Nah, itulah mediannya gitu. Ya, jadi mediannya adalah 54,5. Seperti itu. Nah, itu untuk median untuk data yang mentah gitu ya, yang belum dikelompokkan berdasarkan distribusi frekuensinya. Nah, terus sekarang kita akan sebelum ke situ gimana? Paham nggak untuk median? Paham, Jadi Teh. paham ya, nilai tengah dari data yang udah diurutin dulu dari yang terkecil dulu sampai yang tergede gitu. Nah, sekarang kita akan bahas median tapi dari data yang dikelompokkan. Karena datanya dikelompokkan, maka mediannya itu nilainya juga nggak pasti, tapi perkiraan gitu ya, perkiraan. Nah, menghitung median dari data yang dikelompokkan dilakukan dengan interpolasi dalam interval kelas yang mengandung median atau yang dinamakan kelas median. Kelas median itu apa? Kelas median yaitu kelas yang pertama kali muncul frekuensi kumulatif dari atas sama dengan N/2 atau melebihi N/2. Ya, jadi pertama kali nilainya N/2 itu di data yang mana nih? Nah, itu, di kelas yang mana? Nah, itu adalah kelas mediannya gitu. Nah, jadi di sini diasumsikan untuk tujuan ini diasumsikan nilai-nilai datanya tersebar rata di dalam kelas median. Median pada data yang dikelompokkan rumusnya adalah estimasinya adalah LM. LM itu lower batas bawah dari kelas median ditambah N/2 dikurang sigma F. Sigma F itu banyaknya frekuensinya. Sigma F itu frekuensi kumulatif dari data pada kelas sebelum kelas median dibagi FM. FM itu frekuensi kelas mediannya. I dikali I-nya itu adalah interval dari kelas mediannya. Nah, contohnya kita punya data ini ya. Data dari berapa orang nih, berapa data? 50. Kenapa? Karena dari sini ya, dari sini ketahuan nih. Ini kan ada 50 siswa gitu, mahasiswa. Nah, jadi ada 50. Nah, berarti kita akan cari N/2-nya. N/2-nya N-nya 50. N/2-nya berarti 25 kan? N/2-nya 25. Nah, di sini kita membutuhkan tabelnya itu kita membutuhkan nilai ujian, interval kelasnya, lalu frekuensinya atau banyaknya mahasiswanya, lalu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu ini udah dibahas juga sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Jadi frekuensi kumulatif itu dikumulasiin dari frekuensi yang kelas sebelumnya. Nah, misalnya di kelas pertama, interval kelas pertama banyaknya mahasiswanya 4. Berarti artinya ada 4 mahasiswa yang mendapat nilai di antara 20 sampai 29. Berarti frekuensi kumulatifnya 4 karena nggak ada data sebelumnya. Gitu. Sedangkan untuk kelas kedua yaitu 30 sampai 39 artinya nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara 30 sampai 39 itu misalnya ada 7. Nah, berarti frekuensinya 7, frekuensi kumulatifnya 7 ditambah 4 gitu, 11. Gitu. Kelas ketiga itu adalah kelas dengan nilai ujian 40 sampai 49. Banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut adalah 8. Berarti frekuensinya 8. Frekuensi kumulatifnya berarti 8 ditambah yang sebelumnya lagi. 8 ditambah 7 tambah 4 gitu, yaitu 19 gitu. Lalu kelas berikutnya, kelas mahasiswa yang mendapat nilai 50 sampai 59. Ini ada 12 anak yang dapat. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya 12 tambah 8 tambah 7 tambah 4 gitu. Atau hasilnya 31.
dan seterusnya sampai bawah ya. Nanti ini 40, yang ini 48, yang ini 50. Hasil akhirnya di kelas terakhir itu pasti 50 frekuensi kumulatifnya. Karena ini gabungan dari semuanya gitu. Nah, tadi yang mau kita cari itu adalah kelas yang frekuensinya N/2. N/2-nya itu karena N-nya 50 ya, tadi kan ada 50 mahasiswa. Berarti N-nya 50, datanya ada 50, data nilainya ada 50 buah, dibagi 2 itu 25. Nah, ini kan 20 sama dengan N/2 atau lebih dari N/2. Jadi antara 25 atau lebih, tapi yang paling dekat lebihnya gitu. Ternyata dilihatkan dari frekuensi kumulatifnya. 25 itu ada di sini di 31, karena kalau 19 itu belum nyampe 25. Gitu ya. Jadi di sini di kelas keempat. Di kelas keempat ini adalah kelas mediannya. Karena di kelas inilah data yang ke-25 itu gitu. Ya. Disinilah ada data nilai yang ke-25. Kan totalnya ada 50, nilai tengahnya kan 25 gitu. Nah, jadi di sini di frekuensi kumulatif 31, disinilah ada data tengahnya. Nah, berarti kelas mediannya adalah kelas 50 sampai 59 ini gitu. Nah, udah kita ketahui kelasnya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Di rumus ini kita butuh LM. LM itu eh, batas bawah kelas mediannya. Karena kelas mediannya itu kelas 50 sampai 59, berarti batas bawahnya 50. Berarti LM-nya 50. Ini yang terbawahnya berapa gitu ya? 50. Batas atasnya 59, batas bawahnya 50. Yang dicari batas bawahnya. LM-nya 50, N/2-nya kayak tadi 25 ya. Sigma F-nya ini tadi frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum median. Berarti frekuensi kumulatif dihitung dari atas tapi sebelum kelas median. Nah, tadi kan kelas mediannya di 31, berarti frekuensi kumulatif kelas yang sebelum kelas ini adalah kelas yang ini kan. Nah, frekuensi kumulatifnya ada di sini, diketahui langsung nilainya 19 gitu. Berarti frekuensi kumulatifnya 19, berarti sigma F-nya yang ini nih, rumus ini 19. Lalu kita lihat lagi ke rumusnya, ini udah FM. FM itu adalah frekuensi kelas median. Berarti kita lihat kelas mediannya tadi yang ini, frekuensinya itu di sini adanya di 12. Ya, banyaknya mahasiswa ini atau banyaknya data itu namanya frekuensi ya. Nah, ini 12. Berarti FM-nya 12. Nah, udah tinggal terakhir I-nya. I-nya yang ini yang dikaliin I-nya itu interval kelas median. Karena kelasnya sama kayak tadi ya, dari 20 ke 29, dari 30 ke 39. Untuk kelas median juga intervalnya dari 50 sampai 59. Berarti intervalnya 10 gitu ya. Karena ada 10 nilai di antara 50 sampai 59. Nilai 50, nilai 51, nilai 52, hitung sampai 59 ada 10. Jadi I-nya 10. Jadi dimasukin di sini LM-nya 50, N/2-nya 25, frekuensi sebelum kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 19, frekuensi kelas mediannya 12. Dikali 10, mungkin tidak akan sama persis, tapi dia mendekati nilai yang aslinya gitu. Oke, seperti itu untuk median. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bisa dipahami nggak? Aman? Bu. Aman? Insya Allah, Bu. Baik. Bismillah, Bu. Baik, sekarang kita lanjut ya. Ini ada yang namanya modus. Nah, apa bedanya median modus? Nah, jangan ketukar ya. Kalau median itu nilai tengah, kalau modus itu nilai yang paling sering muncul gitu. Nah, setiap data mungkin nilai yang paling sering munculnya itu bisa lebih dari sekali ya. Misalnya ada dua nilai, ada dua modus. Berarti namanya datanya data bimodal. Atau misalnya modusnya ada lebih dari dua. Berarti namanya data multimodal gitu. Nah,
Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. Munculnya data yang bimodal kadang-kadang disebabkan oleh penggabungan dua data distribusi yang berbeda. Dan sepatu untuk dewasa digabung gitu ya. Nah untuk yang anak-anak itu kan biasanya nilai ukurannya itu dari 30 sampai 36, sedangkan ukuran dewasa itu di sini ya diasumsikannya 40 sampai 42 di toko ini gitu. Nah, terus bila kedua ukuran sepatunya digabung, berarti misalnya yang terjual itu adalah sepatu ukuran 30, 32, 24, 24, 24, 26, 40, 40, 41. Nah, ternyata di sini ada dua modus karena ada dua yang sama, yang banyaknya tuh sama, yaitu ini harusnya 34 ya, sorry. 34. Nah, ada yang 34, ada yang 41 gitu. Jadi modusnya ada dua. Tapi kalau misalkan dibagi nggak digabung mah ya satu-satu yang anak-anak ada berapa? Nah, anak-anak itu kan misalnya terjualnya 6. Ada yang nomor 30, 7 misalnya 7 terjual dalam satu hari misalnya. Ada yang ukuran modusnya 41 gitu karena nomor 41 yang paling banyak terjual gitu. Nah, itu ya untuk modus tinggal dicek. Kalau modus mah bisa bisa diurutkan dulu bisa enggak sebenarnya. Tapi kalau diurutkan lebih enak sih ngelihatnya gitu ya. Karena kalau nggak diurutin mah mungkin akan kan gitu ya ngelihatnya capek bolak-balik kan ke atas ke bawah kemana ya. Tapi kalau udah diurutin kan tinggal lihat aja yang paling banyak tuh yang berapa gitu lebih enak. Nah, jadi intinya kalau modus itu data yang paling banyak muncul gitu. Nah, gimana menghitung modus untuk data yang dikelompokkan? Caranya, nah, data distribusi frekuensi dari nilai observasi yang sesungguhnya tidak diketahui sehingga modus harus diperkirakan gitu ya. Kalau dari data distribusi frekuensi itu mau modus, median, rata-rata hitung itu semuanya diperkirakan. Untuk tujuan itu, jadi diasumsikan nilai yang paling sering terjadi dalam suatu distribusi frekuensi akan berada pada kelas dengan frekuensi yang paling besar gitu. Dan berada tepat di bawah puncak poligon frekuensi. Sehingga suatu kelas yang memiliki frekuensi terbanyak dinamakan kelas modus. Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana suatu modus diperkirakan secara grafis dari suatu histogram dan sampai situ dulu. Coba kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi modusnya tuh kelihatan di sini gitu ya. Nah, ini intervalnya, interval kelasnya terus kelihatan modusnya di sini. Tapi kita juga bisa menghitungnya pakai rumus. Nah, suatu modus diperkirakan secara grafis, rumus berikut menunjukkan bagaimana suatu modus diperkirakan secara matematis. Jadi dikasih rumus yaitu nilai modus itu diperkirakan akan bernilai LMO. LMO itu batas bawah nilai batas bawah dari kelas modus. Kelas modus itu berarti kelas yang paling banyak frekuensinya. Kalau median kan kelas tengah ya. Gitu. Terus ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I. D1 itu apa? D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Sedangkan D2 sebelum itu yang atasnya. Sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus, berarti di bawahnya. Nah, I-nya adalah interval kelas. Misalnya pada tabel 2.3, tabelnya yang mana? Yang ini. Nah, kelas modusnya berarti yang mana nih kira-kira? Kelasnya yang mana nih? Kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Kelas modusnya. Empat bukan. Kelas Tiga. keempat. 4 ya. Sini ya 4. Karena dia paling banyak mahasiswanya. Berarti frekuensinya paling besar di sini. Berarti kelas modusnya kita pilih yang ini. Berarti batas bawah kelas modusnya berapa? LMO-nya berapa?
Yang 66,9 kelas kelima. Yang 50 sampai 59 ya, karena kan frekuensinya paling besar di 12. Berarti di sini kelas modusnya di 50 sampai 59. Berarti batas bawahnya 50. Itu. LMO-nya 50. Ya, jadi LMO-nya yang rumus ini nih, LMO itu 50. D1-nya berapa? D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Coba lihat di sini. Berapa D1-nya? Frekuensi kelas modusnya berapa? Frekuensi kelas modusnya 12 ya. Frekuensi kelas sebelum kelas modus berapa? 8. 8. Selisihnya berapa? Antara frekuensi kelas modus sama kelas sebelumnya? 4. Nah, itu frekuensi kelas modus dengan kelas setelah kelas modus. Berarti yang frekuensi setelah kelas modus yang mana? 9. 9. Selisihnya berapa? 3 ya. Berarti D2-nya 3, D1-nya 4. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Intervalnya sama ya. Interval kelas modusnya akan ada 50 ke 59, berarti 10 intervalnya. Berarti I-nya 10. D1-nya 4, D2-nya 3. Tinggal kita masukkan. LMO-nya tadi 50, D1-nya 4, D1-nya 4, D2-nya 3. 4 per 4 plus 3 atau 4 per 7 dikali 10 itu hasilnya 5,71. Berarti modusnya dari data tadi adalah 55,71 gitu. Sedangkan nggak ada ya, nggak dijelaskan untuk mungkin bisa dilihat di sini ya. Ini kan data yang udah diurutkan, data yang tadi yang udah diurutkan itu adanya di sini nih di tabel 1.2. Nah, bisa dilihat nih, ini kan yang 22 ada 1, yang 25 ada 2. Yang 32 ada 2 juga. Yang 47 ada 2. Nanti dilihat yang paling banyak itu angka berapa gitu. Nah, rumusnya seperti itu ya untuk modus, menghitung modus dari data yang udah dikelompokkan. Nah, berikutnya sebenarnya untuk yang ukuran pemusatan yang intinya udah ya tadi rata-rata hitung, median sama modus. Nah, tapi sebelum kita lanjut di sini kita kita review lagi nih tentang hubungan antara ketiganya gitu. Nah, dalam distribusi frekuensi yang simetris atau sempurna yang bentuknya kayak gini nih, kayak yang gambar pertama nih. Ini kan simetris banget gitu ya. Median sama modus itu sama nilai. Yang nilai ini itu sama gitu. Rata-rata modus sama median itu sama di sini. Tapi itu hanya berlaku untuk yang simetris sempurna ya. Tapi kalau untuk datanya yang condong, misalnya ini condong ke kanan gitu ya, maka dia pasti akan berbeda. Dimana untuk yang condong ke kanan, yang tabel 2 ini, yang gambar 2 ini, modusnya itu dia paling besar. Modus itu kan akan di puncak ya sebenarnya. Modus itu pasti yang di puncak. Karena kan ini tuh yang data yang ke atas itu kan sebenarnya nilainya ada berapa banyak ya, banyaknya nilai gitu. Nah, berarti kan yang paling banyak tuh yang paling puncak gitu. Yang paling puncak itu adalah nilai modusnya. Nah, terus karena condong ke kanan berarti yang mediannya tengah-tengahnya itu berarti ada di sebelah kanannya dari modusnya gitu. Karena median itu yang tengah-tengah kan, data tengah. Nah, terus rata-ratanya itu akan lebih kecil lagi. Ke kanan lagi, mu-nya lebih kecil lagi gitu. Jadi untuk yang condong ke kanan tuh kayak gini, modus dulu, abis itu sebelah kanannya ada median, sebelah kanannya lagi ada rata-rata. Sedangkan untuk yang condong ke kiri seperti ini, modusnya itu terakhir justru paling kanan modus, karena dia kan yang puncaknya ada di paling kanan gitu. Nah, mediannya tuh pasti ada di sebelah kirinya gitu, karena kan median itu tengah-tengah.
Sedangkan min atau rata-rata itu di sebelum mediannya. Ya, jadi kira-kira gini hubungannya antara rata-rata median dan modus untuk data-data yang simetris ataupun yang condong ke kanan dan ke kiri. Nah, berikutnya kita akan membahas ukuran lain ya, selain ukuran yang utama tadi. Ada beberapa, yaitu fraktil, lalu ada rata-rata geometri sama rata-rata harmonis. Ya. Nah, pertama kita bahas dulu yang fraktil. Nah, fraktil adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut. Jadi datanya udah terurut dulu. Kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian dinamakan kuartil. Nilai kuartilnya berarti ada, karena ada 4 kuartil ya, berarti ada Q1, ada Q2, Q3, dan Q4. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil, kalau dibagi 4 berarti ada 3 kuartil ya. Jadi kan ada 4 ya. Nanti kuartil 1 tuh diantara awal sampai tengah, sampai mau kedua gitu. Terus nanti kuartil kedua itu dari kedua ke ketiga. Jadi kuartil ketiga itu dari ketiga sama keempat gitu. Ya. Jadi ada 3 kuartil. Nah, sedangkan nilai kuartil kedua itu sama persis dengan nilai median untuk yang kuartil ya. Nah, terus fraktil itu juga bisa membagi seperangkat data menjadi 10 bagian. Berarti namanya desil. Nah, nanti akan ada sebanyak 9 desil, yaitu desil 1, desil 2, sampai desil ke-9. Ada lagi, fraktil tuh membagi seperangkat data menjadi 100 bagian, namanya persentil. Disimbolkan P1 sampai P99, ada 99 persentil, gitu ya. Nilai persentil ke-50 itu sama dengan median, gitu. Kalau yang di fraktil nilai mediannya itu nilai ke-5. Karena dari data 1 sampai 9 tengah-tengahnya di 5 gitu. Ini juga dari 1 sampai 99 tengah-tengahnya ada di 50. Berarti data mediannya atau data tengahnya ada sama seperti kuartil ke-50 persentil ke-50. Nah, karena oke, seperti itu ya. Terus perkiraan nilai kuartil, desil, dan persentil dapat dianalogikan dengan perkiraan median data dengan cara berikut ini. Nih, jadi kita mau ngitung kuartil. Caranya gimana? Nah, kan tadi median udah ada rumusnya ya untuk median. Nah, median tuh rumusnya ini. Nah, ini kan median. Nah, dengan LM itu batas bawah kelas median. N/2 itu ya nilai N dibagi 2. Sigma F itu frekuensi kumulatif dari atas kelas sebelum kelas median. Lalu FM itu frekuensi kelas median. Nah, kalau kita menghitung kuartil pertama, kuartil itu kan dibagi 4 berarti ya. Kuartil pertama itu rumusnya mirip, tapi N/2-nya diganti menjadi N/4. Untuk kuartil pertama itu N/4. Nah, otomatis si LM-nya udah bukan LM lagi, tapi lower batas bawah kelas kuartil pertama. Cara nyari kelas kuartil pertamanya gimana? Dari N/4 ini nilainya berapa? Nanti dari situ kita bisa mendapatkan kelasnya, kelas yang mana gitu. Nanti ini disesuaikan FM sama I-nya sesuai sama kelas yang udah kita dapat. Jadi intinya di N/4-nya kita cari kelasnya dulu, baru masukin nilai-nilai ini sesuai kelasnya. Kalau kuartilnya ketiga, berarti N/2-nya diganti menjadi 3N/4 gitu. Ya, jadi untuk kuartil pertama itu N/2-nya diganti N/4, kuartil ketiga itu N/2-nya diganti 3N/4. Nah, sedangkan untuk kuartil kedua itu kan tadi ya sama seperti median gitu. Jadi rumusnya persis kayak tadi, kayak median. Itu lower batas bawah dari kelas kuartil 1 ditambah N/4 dikurang frekuensi FQI-nya itu sesuai sama kelas kuartil satunya gitu. Ini juga sama. Untuk Q3 berarti batas bawah kelas ketiga. Ininya 3N/4, ininya sama. Jadi kita coba ya masukin rumus yang tadi.
N per 4, N-nya itu kan 50 ya. 50 per 4 itu 12,5. 12,5 itu ada di mana nih? Kita cek lagi di tabelnya. 12,5 itu bentar ya tabelnya. Nah, sini kan tabelnya. 12,5 kan ini ada 4, ada 11, ada 19. Berarti 12,5 itu di 19 kan? Karena kalau 11 belum nyampe. Nah, berarti di sini di 12,5 itu ada di kelas ini. Berarti kelasnya itu kelas 40 sampai 49. Nah, ini adalah kelas kuartil pertama. Berarti batas bawah kelasnya 40 gitu. 40 terus sigma F-nya atau frekuensi sebelum kelas kuartil itu 11. Ya. Jadi si sigma F-nya ini 11. Ininya kan berarti jadi N per 4 ya gitu. LM-nya berarti 40. FM-nya itu frekuensi pada kelas kuartil ke pertama tadi yaitu 8 gitu. Jadi ininya 8. Jadi dimasukin rumusnya, angka-angka yang kita masukin. Jadi ininya 40, ininya N per 4, ininya tadi 11 ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kan di atasnya yang 19 itu 11. Terus 8 ini kelasnya sama ya, I-nya interval kelasnya tetap 10 gitu. Tinggal dimasukin nilainya dapatnya segini. Kuartil ketiga itu N per 4, N per 2 dari rumus median di 5. Dari 37,5 kita akan mencari kelasnya yang mana supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai LQ3, sigma F sama FQ3-nya. Kita cek ya, 37,5 ada di kelas yang mana? 37,5. Nah, ini kan 31 ya. Dari 31 itu ke bawahnya itu tambah 9, 40 ya. Oh, berarti 37,5 ada di sini dong, di bawah 31 ya. Gitu, ada di bawah 31 itu ada 40. Berarti 37,5 ada di situ. Di 40 tadi. Nah, berarti kelasnya adalah 60 sampai 69. Nah, ini adalah kelas untuk kuartil ketiga. Berarti batas bawah kelasnya 60. Sigma F-nya itu berarti frekuensi kumulatif di atas kelas tersebut itu 31. Terus frekuensi kelas tersebut adalah 9. Jadi LM-nya apa? L yang lower-nya ini 60. Ininya 3N per 2, 3N per 4. Yang sigma F-nya tadi 31. FM-nya yang ini 9 gitu. I-nya 10. Masukin ke rumusnya. Nah, ini ya. 60 ya, ini batas bawah kelasnya tadi. 31 itu frekuensi kelas sebelum kelas tersebut, tapi frekuensi yang kumulatifnya gitu, yang ada di kolom terakhir. Sebelum kelas yang frekuensinya 40 tadi. Kalau 9 itu frekuensi kelas tersebut, tapi bukan kumulatif, frekuensi biasa gitu. Tinggal dikali-kaliin aja, ini dikurangin, nanti dibagi 9 dikali 10, 60 nanti ditambahin hasil ini, yaitu 67,22. Apa sih artinya? Artinya, ketika kita udah dapetin nilai kuartil pertama itu 41,875. Kuartil pertama itu kan tadi data dibagi 4 ya. Jadi kuartil pertama itu untuk 20% nilai gitu. Jadi 25% siswa memperoleh nilai 41,875. Kuartil kedua itu 50% ya. Tapi di sini nggak dihitung karena nilainya sama seperti mediannya. Kalau kuartil ketiga itu berarti 75%-nya. 75% siswa itu berarti mendapatkan nilai 67,22 atau kurang gitu. Ini arti dari nilai-nilai yang udah kita dapetin. Nah, lalu ada juga yang namanya desil. Desil itu kan ada 10. Caranya sama kayak tadi, tapi kita ubah nilai ininya ya. Kan ini ada N per 4, ada 3N per 4. Nah, kalau desil itu kan karena ada 10 data ya, berarti kan mulai dari desil pertama itu N per 10, desil kedua 2N per 10, desil ketiga 3N per 10, sampai desil keempat adalah sampai desil ke-9 yaitu 9N per 10. Jadi tinggal diganti aja nilai-nilai ininya. Nah, otomatis lowernya apa, batas bawah kelasnya akan berubah karena kelasnya akan diperoleh duluan dari hasil si N per 10, 2N per 10, sama 9N per 10. Nah, ini untuk contoh untuk mendapatkan nilai desil pertama, desil kedua, dan desil ke-9 ini harusnya. Sorry.
Ya, jadi cari dulu nilai ininya ya. Kalau 9 berarti 9n/10 dapatnya 9 kali 50 dibagi 10 itu 45. Nanti kita lihat 45 itu ada di kelas yang mana gitu. Cari di distribusi di frekuensi kumulatifnya. 45 itu ada di 45 nggak kelihatan ya di sini, tapi kita bisa hitung. Kan dari 31 ada tambah 9 jadi 40 ya. Nanti tambah 8 jadi 48. Nah, 45 itu berarti di sini di 48. Berarti di kelas interval ke ini, kelas ke-6 dengan interval dari 70 sampai 79. Berarti batas bawah kelasnya 70 gitu. Terus sigma F-nya berarti di sini. Di sebelum kelas 40 ini 48 ya. Sebelum 48 tuh kan yang ini. 40 berarti sigma F-nya 40. Terus frekuensinya FM-nya 8 gitu. Jadi yang di bawah ini yang 8 gitu. Jadi masukin rumusnya dapat nilainya. Ini ya, 45 dikurang 40 dibagi 8 dikali 10 segini. Jadi artinya apa? Ketika kita udah dapetin desil pertamanya hasilnya 31,43, itu artinya ada 10% siswa memperoleh nilai 31,45. Jadi kalau desil tuh untuk persen per 10%, 10%, 20%, 30% gitu. Kalau di sini kan kita dapat D2 ya, D2 itu kan berarti 20%. Berarti 20% siswa mendapatkan nilai 38,57. Terus terakhir kita juga ngitung D9, berarti 90% siswa mendapatkan nilai 76,25 gitu. Nah, berikutnya ada persentil. Persentil tuh per 100, ini gede banget. Jadi dibaginya 100 gitu ya. Datanya dibaginya 100. Nah, kita misalnya mau ngitung P40 sama P80. Nah, kalau P40 jadi si yang N/2 di rumus median tadi diganti dengan 40 dikali N per 100. Sedangkan untuk P80, 80 N per 100. Nah, rumusnya persis sama kayak tadi. Ya, yang ini setelah ini kan kita dapat kelasnya. Nanti kelasnya batasnya berapa, batas bawahnya. Terus yang ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas tersebut gitu. Kalau ini frekuensi dari si kelas tersebut gitu. Nah, itu untuk fraktil ya, yang ternyata ada banyak macam-macamnya juga. Nah, berikutnya ada yang namanya rata-rata ukur. Nah, rata-rata ukur atau geometric mean. Bedanya apa sama rata-rata hitung? Beda kalau ini dikali datanya. Jadi rata-rata ukur dari sejumlah n nilai data adalah akar pangkat n dari perkalian nilai-nilai datanya. Jadi misalnya datanya adalah 2, 3, 4, sama 5. Nah, terus rata-rata ukurnya berapa kali ini nih? 2 kali 3 kali 4 kali 5 kaliin, lalu akarin pangkat 4 gitu. Jadi 2 kali 3 kali 4 kali 5 dikali, itu hasilnya 120 kira-kira ya. 120 diakarin pangkat 4 hasilnya 3,32 gitu. Sedangkan rata-rata hitungnya mah kan tinggal dijumlahin dibagi 4 kalau rata-rata hitung mah ya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 4, 3,5 gitu. Ini rata-rata hitungnya, ini rata-rata ukurnya. Tuh. Terus ada lagi namanya rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis itu rumus dari seperangkat data atau dari sebanyak n buah data, itu rumusnya adalah 1 dibagi 1 per n dikali sigma 1 per x. Atau ini bisa disederhanakan menjadi n per sigma 1 per x. Sigma 1 per x itu berarti penjumlahan 1 per x. 1 per x dijumlahin terus-terusan gitu. 1 per xi sih harusnya. 1 per xi karena nanti ada 1 per x1, 1 per x2 dan seterusnya. Contohnya ada 4 data, nilainya 3, 5, 6, sama 6. Berarti H-nya atau rata-rata harmonisnya itu adalah N, ya kita pakai rumus yang ini yang udah disederhanakan ya. N, itu N-nya kan ada 4 ya. 4 dibagi sigma 1 per X. Nah, X-nya itu harusnya X1, X2, X3, X4 gitu ya. Jadi 1 per X pertama ditambah 1 per X kedua, 1 per X ketiga, dan 1 per X keempat. Jadi 1 per 3 tambah 1 per 5 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 yang ini nih. Jumlahin ini berapa, nanti 4 dibagi hasil ini. Maka diperoleh 4,615. Ini rata-rata harmonisnya. Nah, berikutnya kita akan melihat hubungan antara rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Nah, kalau dilihat dari contoh tadi ya,
rata-rata hitungnya. Jadi rata-rata ukur tuh lebih kecil sama dengan rata-rata hitung. Contohnya yang ini mungkin ya, ini akan ada rata-rata ukurnya 3,32 untuk data yang sama, yang ini diperoleh rata-rata hitungnya 3,5, sedangkan rata-rata ukurnya 3,32. Berarti kan rata-rata ukur ini lebih kecil daripada rata-rata hitungnya gitu. Nah, terus gimana dengan rata-rata harmonis? Nah, rata-rata ukur ini lebih besar atau sama dengan rata-rata harmonis gitu. Jadi rata-rata harmonis itu paling kecil lagi dia nilainya. Kalau tadi kan emang kenapa ini 46, tadi cuma 3 karena kan datanya beda. Ini mah 3566, kalau yang sebelumnya mah kan 2345. Jadi nggak bisa dibandingin yang ini gitu, contoh ini. Tapi kalau dihitung rata-rata harmonis tadi yang H ini, H untuk yang ini pasti lebih kecil dari ini gitu. Ya, jadi rata-rata harmonis itu paling kecil lagi gitu. Jadi kalau dihitung ini, rata-rata harmonis itu paling kecil, habis itu baru ke rata-rata ukur, baru yang paling besarnya rata-rata hitungnya gitu. Kenapa nggak ada sama dengan ya? Boleh sih dikasih sama dengan, tapi intinya yang sama dengan itu ketika nilai-nilainya sama banget, nilai datanya baru bisa sama dengan. Kalau datanya beda nggak mungkin sama sih sebenarnya. Misalnya nih ada nilai data 24 sama 8 nih, ada 3 data tapi nilainya 248. Nah, dari sini kita akan mendapatkan rata-rata harmonisnya 3,43. Sedangkan rata-rata ukurnya pasti lebih besar tuh, yaitu 4. Rata-rata hitungnya lebih besar lagi, yaitu 4,67 gitu. Nah, sedangkan untuk data yang kedua ini ada 4 nilai juga, tapi nilainya sama persis, 4 sama 4. Baru dia punya Hg dan mu yang sama, kalau sama banget datanya. 4, rata-rata ukurnya 4, rata-rata hitungnya juga 4 gitu. Tapi kalau ada satu saja data yang tidak sama, tidak mungkin sama nilai Hg dan mu-nya. Gitu. Sampai sini ya Kang Teteh ada pertanyaan atau cukup jelas? Izin Dari Ibu. Kak Teti. Resen, Bu. Teh Apa? Tati. Ada yang resen? Teh Oh, ada Tati. yang resen. Oh, Izin sebentar. Ibu. Oh iya, kenapa Teh? Tadi yang di rata-rata harmonis di sana kan apa datanya 3566, yang di bawahnya itu 346. Harusnya 3566 ya, jadi ini harusnya 1/5, bukan 1/4. Ini harusnya Teh. Ya, tapi nilai akhirnya sama sih segini. Makasih Teh Iya Teh Ibu. koreksinya. Iya, siap Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Insya Allah Bu. Oke, baik. Baik, kalau gitu untuk materinya alhamdulillah udah selesai ya Kang Teteh. Untuk peran pemusatan udah selesai. Nanti saya ada latihan soal sih, nanti buat latihan, nanti saya fotoin aja ya untuk latihan soalnya. Nah, tapi sebelum kita bubar, kita absen dulu ya. Absen dulu. Siap, Bu. Mulai dari kelas A dulu ya, sebentar ya.